Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Rahmadani dari Prodi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Baik, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Karakterisasi Fisik Scooby atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, teh hitam dalam menyerap eksudat luka. Dalam proses pembuatan Scooby, media yang digunakan adalah kombucha. Kombucha merupakan teh hitam yang dilarutkan dengan gula dan telah mengalami proses fermentasi dengan menggunakan campuran ragi dan bakteri. Kemudian akan membentuk lempengan di atas permukaan yang dikenal dengan nama Scooby. Selama proses fermentasi, Scooby akan menghasilkan asam-asam organik seperti asam glukuronat, asam kondroitin sulfat, dan asam hyaluronik, vitamin B, dan juga vitamin C. Dalam suatu penelitian dilaporkan bahwa tingginya kandungan asam dan juga vitamin dapat mendukung Scooby dalam meringankan luka. Luka merupakan gangguan yang terjadi pada kulit yang menyebabkan kulit kehilangan struktur kompleksnya. Luka menghasilkan eksudat. Eksudat merupakan cairan yang mengandung sel yang keluar selama fase inflamasi melalui pembuluh darah dan menumpuk di jaringan atau permukaan jaringan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana karakterisasi fisik Scooby teh hitam yang telah dikembangkan dan bagaimana kemampuan Scooby basah dan kering dalam menyerap eksudat luka. Tujuan penelitian yaitu mengetahui karakterisasi fisik Scooby teh hitam yang telah dikembangkan dan untuk mengetahui kemampuan Scooby basah dan kering sebagai salah satu bahan alternatif dalam menyerap eksudat luka. Manfaat penelitian yaitu untuk memberikan informasi mengenai karakterisasi fisik Scooby teh hitam yang telah dikembangkan dan untuk memberikan informasi mengenai potensi penggunaan Scooby basah dan kering sebagai bahan alternatif dalam menyerap eksudat luka. Berikut adalah metodologi penelitian, di mana bahan dasar yang digunakan berupa scotcha, Scooby dan larutan kombucha, teh hitam, dan juga gula. Konsentrasi gula yang digunakan yaitu 25%. Selanjutnya dilakukan fermentasi selama 14 hari. Kemudian dilakukan evaluasi berupa evaluasi kombucha, evaluasi Scooby, simulasi kemampuan Scooby dalam menyerap eksudat luka dan partikel padat. Dalam proses pembuatan Scooby, terlampir hasil pengamatan pada hari ke-7 dan pada hari ke-14. Pada hari ke-7, Scooby sudah mengalami pertumbuhan dan pada hari ke-14, ketebalan Scooby lebih tinggi dibandingkan pada hari ke-7. Scooby ini terbentuk karena adanya peran khamir yang merubah sukrosa menjadi glukosa, kemudian glukosa dirubah oleh bakteri Acetobacter pseudomonas menjadi selulosa atau dikenal dengan nama Scooby. Selanjutnya ada evaluasi kombucha. Pertama ada uji organoleptik. Terlampir hasil pengamatan sebelum dilakukan fermentasi dan setelah dilakukan fermentasi, di mana terjadi perubahan aroma dan rasa yang disebabkan oleh proses metabolisme oleh khamir dan bakteri yang merubah menjadi asam-asam organik. Kemudian perubahan konsistensi disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah mikroba seiring waktu fermentasi. Untuk uji pH kombucha adalah 3. Nilai pH yang rendah ini disebabkan karena peningkatan konsentrasi asam-asam organik. Selanjutnya adalah evaluasi Scooby. Pertama ada uji organoleptik. Untuk uji organoleptik, parameter Scooby yang dihasilkan berupa scotcha. Scooby yang dihasilkan memiliki bentuk, warna, dan tekstur permukaan yang sama dengan scotcha sebagai standar awal. Kemudian ada uji ketebalan dan diameter. Untuk ketebalan, rata-ratanya adalah 0,77 cm dan diameternya adalah 6,89 cm. Ketebalan Scooby ini dipengaruhi oleh jumlah nutrisi. Kemudian ada uji kadar serat kasar, yaitu rata-rata kadar serat yaitu 2,99% dengan kadar serat dipengaruhi oleh jumlah nitrogen yang terdapat di dalam media. Untuk uji kadar air, rata-rata kadar air adalah 62,45%, di mana kadar air pada Scooby ini dipengaruhi oleh ketebalan dari Scooby. Selanjutnya adalah simulasi kemampuan Scooby dalam menyerap eksudat luka dan partikel padat. Pada pengujian ini, belum ada standar terkait kemampuan Scooby dalam menyerap eksudat luka. Oleh karena itu, saya menggunakan media uji berupa air, putih telur, kombinasi air dan putih telur yang diasumsikan sebagai eksudat luka, karena diketahui pada dasarnya eksudat luka itu terdiri dari air dan juga protein.
Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa Scooby mempunyai kemampuan dalam menyerap media uji. Dilihat dari jumlah media yang terserap dan perubahan bobot, baik pada Scooby basah ataupun Scooby kering. Kemampuan Scooby dalam menyerap ini dipengaruhi oleh serat yang terdapat di dalam Scooby, di mana peran utama serat pada Scooby yaitu kemampuannya dalam mengikat air. Dan kemampuan Scooby dalam menyerap air lebih dari 30% lebih besar daripada kain kasa, dan waktu pengeringan lebih lama 33%. Selanjutnya adalah proses penyerapan Scooby terhadap partikel padat, di mana terlampir hasil pengamatan penyerapan nebasetin serbuk selama 60 menit. Scooby menyerap partikel padat secara sempurna pada Scooby basah yaitu setelah 2 jam 20 menit, sedangkan pada Scooby kering setelah 15 jam. Kemampuan Scooby dalam menyerap cairan dan juga partikel padat menunjukkan bahwa Scooby berpotensi untuk dijadikan sebagai media penghantaran obat. Kemudian didukung juga oleh rasio luas permukaan terhadap volume dan polimerisasi yang tinggi, yang memungkinkan kapasitas pengikatan dan pemuatan obat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama, Scooby teh hitam memiliki bentuk yang bulat sesuai dengan wadah yang digunakan, berwarna kecoklatan, memiliki tekstur permukaan yang mulus tanpa lubang, kenyal dan tidak keras. Lalu Scooby memiliki rata-rata ketebalan 0,77 cm dan diameter 6,89 cm. Kadar serat yang terkandung yaitu 2,99% dan kadar air 62,45%. Yang kedua, Scooby mempunyai kemampuan dalam menyerap air, putih telur, serta kombinasi air dan putih telur yang diasumsikan sebagai eksudat luka, baik pada Scooby basah ataupun Scooby kering. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.